Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, atas segala izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengunjungi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita melaksanakan ibadah salat berjamaah Isya maupun berjamaah tarawih. Semoga dalam perjalanan kita, setiap langkahnya, setiap perjalanan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, yang terhormat kepada para takmir Masjid Khadijah dan para asatid dan asatizah yang ada di Masjid Khadijah, dan para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Khadijah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk memberikan khutbah 5 menit atau 7 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan suatu manfaat, satu hadis, dan bisa bermakna baik bagi diri saya sendiri maupun bagi jamaah semua. Yang selalu biasa kita dengarkan suatu hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Maknanya bukan hanya sekedar mempelajari dan mengajarkan, tapi bagaimana korelasinya untuk senantiasa kita membaca. Di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhan. Kita disuruh dan diperintahkan untuk membaca Al-Quran bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi bagaimana Al-Quran dibaca kepada setiap harinya, agar menjadi suatu kebaikan bagi diri kita. Dalam membaca Al-Quran, yaitu memiliki faedah dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, senantiasa kita mengetahui dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran bukan hanya untuk sekadar dibaca, tapi bagaimana Al-Quran kita tadaburi, kita artikan, dan kita baca artinya. Dan tidak boleh kita mentadaburi Al-Quran sesuai dengan akal dan pikiran kita, melainkan butuh guru juga untuk kita menafsirkan setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Senantiasa kita untuk mengimani yang ada di dalam Al-Quran. Terkadang kita bersama Al-Quran di saat hanya bisa 1 juz 1 hari, besoknya sudah tidak membaca lagi. Bagaimana Al-Quran itu menjadi kekuatan akidah bagi diri kita dan bagi keluarga kita dan untuk anak-anak kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tidak mensyirikkan atau menduakan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita kuatkan kepada anak-anak kita bersama Al-Quran dengan mentauhidkannya melalui Al-Quran. Yang kedua, yaitu orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu sama dapat pahalanya. Untuk itu, insya Allah, Al-Quran ini menjadi suatu kebaikan, bahkan menjadi obat. Ada cerita nyata, yaitu dari orang tua saya yang qadarullah
baru 3 minggu lalu itu wafat. Beliau sudah diagnosa di tahun lalu itu penyakit jantung. Alhamdulillah beliau itu selalu bersama Al-Quran, setiap harinya selalu bersama Al-Quran. Bahkan obatnya saja yang wajib untuk dimakan itu sudah tidak diminum lagi. Ini cerita kisah nyata yang ada dalam Al-Quran. Bahkan kita tidak mempercayai bahwa syifa di dalam Al-Quran itu ada. Bahwasanya orang tua saya, alhamdulillah, bukan saya merasa riya, tapi ingin memberikan pujian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Bahkan obatnya tadi sudah hilang, bahkan tidak diminum lagi bersama Al-Quran tadi. Setiap minum obat malah sesak jantungnya. Setiap minum obat malah sesak jantungnya. Tapi alhamdulillah, biidznillah, karena Allah, Al-Quran memang saya akui ada syifa, penyembuh bagi kita yang saat ini mungkin ada suatu penyakit, tapi yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala, kita terus membaca Al-Quran. Al-Quran membersihkan hati dan pikiran kita. Dan apabila Al-Quran itu bersama kita, hidup akan menjadi suatu kebaikan bagi kita. Faidah dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran yang ketiga, yaitu orang yang bersama Al-Quran akan Allah angkat derajatnya. Allah akan memuliakan orang-orang yang bersama Al-Quran. Dan insya Allah kita tanamkan bagi diri kita sendiri untuk senantiasa bersama Al-Quran. Bahwasanya di saat kita hidup pun sempit, bahwasanya di Al-Quran sudah ada menjadi petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bahwasanya kitab Al-Quran itu tidak ada lagi selain petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwasanya di Al-Quran itu adalah hak yang kita jalani dalam kehidupan. Di Saudi Arabia, kenapa bisa makmur? Karena dia memiliki pemimpin-pemimpin yang baik. Yang pertama yang harus dilakukan kita di negara kita ini, yaitu yang dilakukan apa? Orang-orang yang memiliki pemimpin dalam membaca Al-Quran yang baik dan benar dalam setiap imamnya. Bukan pemimpin atas dulu, bukan presiden dulu, tapi bagaimana bacaan Al-Quran seorang imam sesuai dengan koridor makharijul hurufnya, tajwidnya, sesuai dengan bacaan-bacaan ulama. Dan bagaimana Al-Quran ini benar-benar didapat dalam dirinya. Dan yakinkan dan pastikan orang-orang yang berada menjadi imam, orang-orang yang tidak memiliki kesyirikan. Yang awal harus kita kuatkan, tidak boleh ada kesyirikan dalam orang yang melaksanakan menjadi imam. Dan yang kedua, memang dilarangnya kita merokok untuk menjadi imam. Kan ada suatu hal yang tidak baik di dalam dirinya untuk melaksanakan ibadah menjadi imam. Dan kita harus perhatikan hal-hal seorang yang menjadi imam agar menjadi kebaikan bagi makmumnya. Itu hal yang utama yang harus kita lakukan sebagai masjid-masjid yang ada. Harus profesional dalam memilih dan memilah dan mengetahui mana huruf yang salah. Bahkan menjadi kebanyakan orang huruf H dan H-nya masih sering terjadi kesalahan. Huruf yang Qad dibaca Sin, masih banyak yang selain kekeliruan dalam membaca. Bahkan kita ini sudah bisa membaca, tidak mau mempelajari Qur'annya kembali, tidak mau untuk kembali dalam memulai dan mengulangi bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bahkan kita merasa ada sombong. Bahkan saya sendiri masih terus belajar untuk mencari terus bacaan sampai sesuai dengan bacaan yang untuk saya lakukan. Nah, untuk itu mumpung kita masih ada usia di bulan Ramadan ini, mari kita berikan penanaman-penanaman di setiap masjid-masjid kita, untuk kita datangkan guru-guru terbaik kita untuk mengajarkan Al-Quran. Bahkan di usia-usia lanjut, ya alhamdulillah kita harus
semangati untuk memberikan fasilitas bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa menghatamkan Al-Quran bersama-sama dalam suatu majelis agar ini menjadi sahabat kita di dunia maupun di akhirat, yang kelak-kelak bersama kita untuk mengangkat kita di akhirat kelak. Kita tidak ada yang tahu yang mana saudara-saudara muslim kita yang mampu membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di majelis Al-Quran bersama-sama kita memperbariki Al-Quran, dan mungkin bisa jadi orang-orang yang senantiasa melakukan ibadah hanya sekedar senyum kepada saudara muslimnya. Tabathumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita ini terkadang Qur'annya sudah baik, tapi terkadang kita lupa di dalam Al-Quran ada akhlak yang baik, yaitu apa? Senyumlah kepada saudara muslimmu. Apabila ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kita, tetaplah tersenyum karena dia seorang muslim. Sapalah tetanggamu, sapalah orang yang tidak kenal, bahkan sapalah orang yang baru dari lingkungan kita. Jangan sampai kita yang telah memahami agama, kita tersenyum dengan sesama muslim pun sulit. Bahkan kalau bisa, senyum tadi korelasi dengan Quran, salah satu bentuk akhlak kita kepada keluarga kita, pada kerabat kita, kepada tetangga kita, dan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, dari korelasi orang yang mengajarkan dan mempelajari tadi, yaitu bagaimana kita memiliki guru-guru untuk bisa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran bersama-sama yang baik dan benar. InsyaAllah mudah-mudahan di Masjid Khadijah ini memberikan fasilitas terbaik dan memberikan waktu luang untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama, baik para ummahat, ibu-ibu maupun bapak-bapak, memberikan dampak positif yang baik, bahkan saling memberikan koreksi ya, terkait salah satu huruf yang mungkin salah, yang bisa dikoreksi di saat dia menjadi imam. Di saat ada imam yang salah, maka kita bisa memperbaiki bacaan dengan diri kita sendiri. InsyaAllah itu yang harus kita sampaikan, bahwasanya Quran adalah bulan Ramadan. Untuk itu senantiasa menjadikan Al-Quran berada dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.